Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang strategi evaluasi kurikulum. Nah, saya telah merangkumnya dalam bentuk mind mapping untuk mempermudah pemahaman. Jadi, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian dari evaluasi kurikulum. Nah, jadi evaluasi kurikulum itu adalah sistematif untuk menilai sejauh mana kurikulum yang digunakan sekolah itu mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, tujuannya bukan hanya untuk menilai, tapi juga untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama ada tujuan evaluasi. Nah, pada bagian pertama mind mapping, kita melihat bahwa tujuan evaluasi kurikulum itu ada beberapa poin. Yang pertama, untuk menilai efektivitas kurikulum yang sedang berjalan. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari kurikulum tersebut dan juga menyusun perbaikan yang dibutuhkan. Tujuan ini menjadi dasar dalam setiap langkah evaluasi yang akan dilakukan. Selanjutnya ada aspek yang dievaluasi. Selanjutnya, aspek yang perlu dievaluasi dalam kurikulum itu antara lain yang pertama, isi kurikulum, yang kedua, proses pembelajaran, yang ketiga, penilaian hasil belajar, keempat, ketercapaian tujuan pembelajaran, kelima, kesesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Aspek-aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum itu mampu menjawab tantangan pendidikan masa kini. Selanjutnya, metode evaluasi. Ada dua pendekatan utama dalam evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama kualitatif. Ini meliputi wawancara, observasi, dan juga diskusi kelompok. Yang kedua, ada kuantitatif. Ini menggunakan angket, nilai siswa, dan juga data statistik. Kedua metode ini saling melengkapi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Selanjutnya itu pelibatan pihak terkait. Dalam evaluasi kurikulum harus melibatkan berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan. Keterlibatan semua pihak ini menjamin bahwa evaluasi bersifat objektif dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Yang selanjutnya ada pengumpulan data dan analisis data. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data di lapangan, kemudian menganalisisnya untuk melihat kesenjangan antara tujuan kurikulum dengan hasil yang diperoleh. Analisis ini akan menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah untuk perbaikan kurikulum. Kemudian ada rekomendasi perbaikan. Dari hasil analisis, kita menyusun rekomendasi yang meliputi perbaikan isi kurikulum, perbaikan metode pengajaran, dan juga penyempurnaan sistem penilaian. Tujuannya tentu agar kurikulum itu menjadi lebih efektif dan relevan. Selanjutnya, laporan evaluasi. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan evaluasi. Laporan ini berisi temuan, analisis, dan rekomendasi yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan kurikulum. Demikian penjelasan tentang strategi evaluasi kurikulum dalam bentuk mind mapping. Semoga video ini membantu dalam memahami langkah-langkah penting dalam mengevaluasi kurikulum secara sistematis dan tepat sasaran. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.